Nining Suwarni ya. Ya. Bu, Ibu pernah ikut guru berprestasi. Itu dari tahun berapa Ibu pernah ikut guru? Pernah tahun 4 tahun yang lalu dan ya sampai yang kemarin mungkin yang ketiga itu. Ya. Di Lawang Gintung dua kali. Di SD kemarin Layung Sari 1 kali. Itu yang ketiga berarti. Itu tingkat kecamatan atau tingkat kota, Bu? Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan ya. Pesertanya ada berapa waktu itu? Pas sekolah apa? Peserta ini ikut lomba guru berprestasi. Pesertanya 40 orang, 20 orang ya? 20 orang ya. Satu saja. Oh gitu. Ya. Nah, Ibu urutan keberapa waktu itu ikut lomba berprestasi? Kenapa? Pernah berjuara? Belum dapat juara Pak. Cuma 1 kali waktu di Lawang Gintung masuk 10 besar. 10 besar Bu ya. Iya. Cuman tidak sempat diwawancara untuk berikutnya karena memang saya ada kepentingan untuk pembelajaran S1. Oh gitu. Iya. Gitu. Bu, itu ikut lomba berprestasi persyaratannya apa aja tuh Bu yang diberikan? Dilombakan. Iya, ada pelajarannya, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA ya berarti. Berarti semua itu mesti dipahami ya Bu ya? Iya, termasuk ini apa yang ada di kurikulum pembelajaran gitu, ya. Pembelajaran semua ya. Iya. Termasuk membuat RPP, kan? Membuat membuat silabus. Oh gitu. Bahkan alokasi waktu kelas yang kita ikuti harus hafal. Bu, waktu itu persaingan yang paling berat sama Ibu SD mana tuh Bu di kecamatan? Banyak kayaknya karena Muara Sari tahu sendiri kan ya. Banyak sekali kekurangan di Muara Sari. Tapi alhamdulillah saya bisa mengisi meskipun tidak tahu hasilnya bagaimana. Yang penting tidak masuk berikutnya, tidak masuk 10 besar, tidak masuk. Hanya waktu di Lawang itu pernah 10 besar itu aja. Tapi ada kepuasan batin buat Ibu ya ikut lomba. Alhamdulillah, yaitu satu saya ingin supaya Muara Sari 2 adalah nama paling tidak di peserta guru prestasi itu ya, jangan sampai tidak. Karena saya pun mengirimkan siswa kan, siswa dari kelas 5. Oh gitu. Jadi ikut serta lah meramaikan siswa berprestasi dan guru berprestasi. Terus Ibu kan di situ kan mewakili Muara Sari 2. Ya. Nah, otomatis kan ini kan sekolah Muara Sari 2 kan sekolah yang di pinggiran Bu. Sekolah di pinggiran ini berarti ya jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah di kota gitu ya. Tentu inginnya begitu. Gitu. Inginnya begitu, makanya sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan sekolah, ya bangunan maksudnya. Terus dengan mempunyai bukan berarti yang lama tidak membawa tapi yang baru ini membawa perubahan lah istilahnya untuk lebih maju ke depan ya. Oh gitu. Ya dengan mempunyai kepala sekolah yang sekarang yaitu Pak Dede M. Ilyas. Gitu. Terus harapan Ibu pengen ini berapa lokal lagi Bu yang belum dibangun? 3 lokal lagi ya. 3 lokal lagi ya. Insya Allah inginnya tercapai, inginnya dikabul lah. Yang 3 lokal ini menjadi 3 kelas perbaikan berikutnya. Berarti untuk efektif materi pembelajaran juga kalau udah bagus akan berkembang Bu ya. Betul. Iya. Dan dengan siswa yang berjumlah 346 itu kan akan lebih efektif ya dengan adanya kelas yang sudah baik semua, sudah tertata rapi ya. Apalagi mau diadakannya akreditasi kan nanti bulan April 2012. Siap Bu ya. Ya, insya Allah. Oke, makasih Bu. Doakan aja. Pak Iwan harus. Muara Sari 2 ini ada berapa Pak? Ya, jumlah siswa yang ada di SDN Muara Sari 2 itu dari tahun ini ada peningkatan dari 2011, 2010 sampai 2011, yang 2010-2011 jumlahnya 322. Sekarang tahun ini ada peningkatan yaitu pelajaran 2011-2012 jumlahnya 345. Oh gitu. Nah terus ini Pak sekolah
lokal kelasnya yang buat ini sisanya belum? lokal kelas kebetulan. Semenjak saya kesini tahun 2011, semuanya seluruhnya ada 5, tapi yang satu itu digunakan untuk kantor karena tidak boleh standar untuk kelas, paksakan bisa. Yang digunakan sekarang tempat lokal. Nah, dengan jumlah keadaan mes itu, maka kami mengadaptasi dengan adanya misalnya waktu siang dan waktu pagi. Waktu pagi itu untuk kelas 1, 2, 3, dan 6 pagi itu. Dan siangnya kelas 4 dengan kelas 5. Rombelnya seluruhnya adalah 10 rombel. Itu Pak. Oh gitu. Pak, kalau staf pengajarnya ada berapa Pak di sini? Pengajarnya OPNS itu seluruhnya ada 9 orang. 9 sekolah. Ini ditambah dengan honor. Terus sekitar 5 orang, jadi semuanya 15. Plus menjaga honor di 16-an. Terus fasilitas untuk ini Pak, MCK-nya di sini cukup nggak Pak? Untuk MCK kebetulan kami udah merehab, melakukan perbaikan, walaupun itu suaranya itu ada beberapa yang udah bagus, tapi ada lagi lokal WC yang belum sempurna, yaitu untuk siswa, tapi udah bisa digunakan. Jadi kalau lihat dari ukuran, katanya belum sempurna. Pak, ini kan ada 3 lokal lagi yang belum terselesaikan Pak, dibangun oleh Dinas Pendidikan. Nah, Bapak sudah mengajukan permohonan juga Pak ke Dinas Pendidikan. Kebetulan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Sampas di Bogor, kan Sampas Kota Bogor juga sudah istilahnya menyambut usulan saya. Ini kami sudah melakukan beberapa, mungkin dalam bulan-bulan depan bisa adanya realisasi pengajuan pendidikan ini. Nah, fasilitas untuk bisa lebih berkembang lagi SD Muara Sari 2 itu apa aja Pak yang untuk bisa melengkapi untuk pembelajaran siswa Pak? Sebenarnya kalau dikatakan sekolah sempurna, sekolah dikatakan baik, itu bisa kita lihat dari sarana-sarana yang selain sarana pembelajaran. Nah, di kita atau di SD Muara Sari 2 ini memang kalau dilihat dari sana belum begitu memenuhi syarat. Di musola belum ada, misalkan ada, tapi nggak sempurna istilahnya yang diinginkan lah. Tapi kalau di model musola sudah dibuat, pastinya di kamarnya, model perusahaan sudah dibuat, itu namanya perusahaan tersendiri itu belum ada. Nah, tapi kenapa mengajukan sampai ini? Sementara mengajukan yang utama dulu itu ruangan pembelajaran dulu, ruangan kelas. Kemudian setelah ruangan kelas ini lengkap, baiklah keadaan sempurna, insya Allah kami RPS-nya akan mengembangkan perpustakaan lebih sempurna lagi, WC, sekolah, dan mungkin hal-hal yang lebih menunjang pada pembelajaran yang lainnya. Itu Pak. Pak Dede, pasti kan Pak Dede punya program tersendiri kan dalam memajukan SD Muara Sari 2. Nah, program apa yang Pak Dede untuk digencarkan di SD Muara Sari 2 Pak? Program yang paling utama adalah ya, selain itu adalah penekanannya adalah melaksanakan intinya adalah kegiatan pembelajaran yang utama. Nah, selain itu juga kami mengadakan pembelajaran tambahan, misalnya bagi kelas 1 tidak bisa baca, teman-teman bisa dibantu melalui media atau tambahan. Kelas 6 apalagi sudah mulai menyiapkan tahun 2012 sudah menyiapkan belajar tambahan kelasnya. Pengembangan lainnya banyak sekali. Insya Allah untuk ke depan selain ruangan juga kami akan mengembangkan pemagaran sebelah sekolah yang berbatasan dengan Kelurahan Najasari. Sampai saat ini keadaannya masih dengan yang manual pohonan jual. Kita tanggal baru dulu ke depan dan setelah kelas ini beres akan misalnya adanya pemagaran benteng. Pak, saya Bapak kan waktu Bapak menjabat kepala sekolah di Ciranjang, Bapak sebagai Bapak bisa mewakili
Kecamatan Bogor Selatan untuk kepala sekolah berprestasi. Nah, Bapak ada nggak untuk minat lagi untuk ikut lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kota untuk mewakili Bogor Selatan, Pak? Oh iya, itu masalah-masalah itu memang sangat terkesan sekali. Saya pertama kami ditunjuk untuk mewakili Bogor Selatan tahun 2010 sekolah berprestasi. Sebenarnya di Ciracas itu banyak potensi yang kami majukan, ada akses jalan di sana distrik, karena terserah aja sekolah di Ciracas itu belum ada listrik sama sekali. Kedua, akses jalan belum ada tapi tidak memenuhi syarat. Bahkan kalau musim hujan motor tidak masuk. Saya bikin blog lah maksudnya juga. Dan pada akhirnya kami misalnya bekerjasama dengan komite sekolah untuk mengadakan pembuatan jalan. Sampai sekarang ada di sini ada. Background tadi kami menjadi kepala sekolah berprestasi, itulah modal kami sebenarnya yang bisa mengikuti pada seleksi sekolah berprestasi itu. Akhirnya kami sekarang saya ditempatkan di SDN Muara Sumba. Alhamdulillah sama, tantangannya banyak sekali, misalnya satu masalah gedung kan, gedung sesuai dengan tertentu. Hal yang lainnya alhamdulillah selama ini bulan depan secara non akademik SD Muara Sumba sudah ada yang berhasil, antaranya satu olahraga dan menjadi juara kedua tingkat kesehatan dalam rangka turnamen basket. Berarti Pak, bibit-bibit siswa untuk prestasi di bidang olahraga ada dong Pak ya? Banyak tuh. Untuk olahraga misalnya banyak sekali di sini pekerjaan yang pertama atletik dan sepak bola tadi. Oh gitu. Kalau untuk masalah renang kan masih jauh lah. Iya. Dan itu hal itu banyak di olahraganya dan juga pembinaan. Kemudian hal-hal yang lainnya banyak sebenarnya prestasi akademiknya kami juga sudah melakukan dengan melalui ya secara bertahap lah di awal-awal, mungkin kedepannya bisa akan ada yang berprestasi di sini dari segi akademiknya. Kalau Pak, kalau guru olahraga di sini ada berapa? Guru olahraga sebenarnya ada dua, yang satu UNS, namanya guru olahraga siapa Pak? yang satu Luis, ternyata Pak Suwarjo, dan Pak Suwarjo ada istilahnya udah beres lah S1-nya dan pihak-pihak tertentu bisa diangkat segera. Oh gitu. Pak, ini kan di sini cukup potensi Pak. Tadi Bapak bilang kan dari bidang olahraga. Nah, berarti guru-guru olahraganya itu mendidik siswa untuk bisa berprestasi. Berarti cukup dominan ya Pak ya? Iya, memang alhamdulillah. Karena di sini terus aja kalau untuk masalah bola, kan lapangan kan sebelum sekolah itu ada berapa lapangan? Oh gitu. Ada lapangan di situ dekat sekali ya Pak ya? Iya, ada lapangan bola model masuk di tek makanya mungkin iklimnya masyarakat ini yang bola, bola dan atletik, dan ada yang berprestasi dalam jadi hal itu dibuktikan dengan hasil kemarin. Oh gitu. Tapi kami bisa merekrutkan bola khususnya ada di SD Bogor Sari. Ya. Makasih Pak. Apa siapa Pak namanya Pak? Pak Suwarjo. Tadi kata kepala sekolah di sini cukup dominan masalah prestasi siswa itu guru di bidang sepak bola dan atletik. Pak Suwarjo sendiri ini memegang apa bola apa atletik Pak untuk bisa memberikan prestasi siswa Pak? Nah, saya di sini megang atletik, sepak bolanya Pak Agus sendiri. Nah, kami berdua di sini mengembangkan cabang-cabang olahraga itu anak dasar dari didukung oleh rekan-rekan dan kepala sekolah. Oh gitu. Yang benar-benar memberi dukungan penuh, terutama di sepak bola dan atletik. Pak
Mas Ojo. Nah, kira-kira kelihatan bibit atletik bibit yang potensi itu di siswa kelas berapa, Pak? Di kelas 2 kita punya bibit atletik itu dari untuk postur tubuh. Karena di sini dominan sekali ya yang tinggi. Ya. Makannya juga. Namun kemarin kita tidak bawa untuk ke tingkat kecamatan. Oh gitu. Pak, berarti kalau untuk mewakili tingkat kecamatan untuk ikut tingkat kota O2SN, di sini banyak loh Mbak bibit siswa yang diikut sertakan. Alhamdulillah, kebetulan saya sendiri pembina prestasi atletik di tingkat kecamatan untuk persiapan ke tingkat kota. Cuma saya membuka tiap sekolah tetap pembinaan atletik pada akhirnya yang dibina tingkat kecamatan dan pembinaan tingkat sekolah itu akan dievaluasi di sebulan sebelum hari H O2SN. Oh gitu. Saya menaruh banyak di tingkat sekolah dasar sendiri. Jadi bukan pembinaan di kecamatan. Nah itulah nanti yang akan berangkat ke tingkat kota. Bapak di sini udah ngajar udah berapa tahun Pak? Di SMA Wanasari 2? Saya di sini sudah 5 tahun. 5 tahun. Di tahun berapa Pak? Dari tahun 2005. 2005. Sebelum di sini Bapak ngajar di mana Pak? Sebelum di sini saya ngajar di SD Tegal ya, sudah lega apa? Malabar 2. Malabar 2. Tapi Bapak cukup yakin ya untuk para siswa Muarasari 2 banyak untuk begitu kita atletik. 2 tahun belakang ini saya yakin, apalagi dengan adanya sekolah-sekolah yang saya dulu saya berprestasi, kemudian didukung oleh guru-guru atau rekan-rekan pengajar, saya yakin sekali bahwa saya 2 bisa. Target Bapak berapa Pak siswa yang berprestasi di bidang atletik itu dari anggap dari kelas 5, kelas 4 atau kelas 3 gitu kan? Untuk di atletik target saya kelas 4 1, di kelas 5 ada 2, jadi 3, putri 1 di kelas 5. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Halusnya aku udah baik, perbandingan. Halus ya. Halus versi mahal dia. Foto